Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fokus utama Inter saat ini adalah penjualan Hakan dan Taremi. Sky Sport menggambarkan fase Mercato Inter di awal Juli ini sebagai masa tunggu, hanya beberapa jam setelah pertemuan strategis antara pelatih Christian Cifu dan jajaran direksi di Viale della Liberazione. Pertemuan tersebut menjadi respons langsung terhadap hasil negatif di Piala Dunia antar klub dan dinamika internal, khususnya yang melibatkan Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Turki itu terus menjadi pusat perhatian, dengan ketertarikan kuat dari Galatasaray. Namun hingga saat ini, klub asal Istanbul tersebut belum menyampaikan tawaran resmi kepada Inter. Jika pada akhirnya Calhanoglu hengkang, salah satu nama yang paling disukai oleh tim pencari bakat Inter untuk menggantikannya adalah Ederson dari Atalanta. Nama lain yang sempat masuk dalam daftar pertimbangan adalah Nicolo Rovella. Namun gelandang Lazio itu dinilai tidak realistis karena klub ibu kota hanya bersedia melepasnya lewat pembayaran klausul rilis senilai 50 juta euro. Di lini serang, Mehdi Taremi juga berpotensi angkat kaki dari Milano hanya setelah satu musim. Jika penyerang Iran itu benar-benar pergi, Inter siap bergerak cepat untuk mendatangkan pengganti sebelum dimulainya pramusim pada tanggal 20 Juli. Dumfries sejauh ini tidak meminta untuk hengkang. Meski sebelumnya santer dikaitkan dengan Barcelona, bek Inter Denzel Dumfries tampaknya tidak akan bergabung dengan klub asal Katalan tersebut. Menurut laporan terbaru dari Spanyol yang dikutip oleh Marca, Barcelona telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul rilis pemain asal Belanda itu. Dumfries memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang berlaku hingga tanggal 5 Juli tahun 28 juta euro tanggal 6 Juli hingga tanggal 10 Juli dan 30 juta euro tanggal 11 Juli hingga tanggal 15 Juli klausul yang terkhusus untuk klub-klub luar Italia. Namun, Barcelona disebut tak berniat memanfaatkan kesempatan tersebut. Kubu Blaugrana merasa puas dengan performa Jules Kounde yang mengisi posisi bek kanan dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan meraih gelar La Liga dan Copa del Rey. Pelatih anyar Hansi Flick juga menaruh kepercayaan besar pada Hector Fort sebagai masa depan di sektor kanan pertahanan, sementara Eric Garcia dianggap cukup mampu bila dibutuhkan untuk menambal posisi tersebut. Fokus utama Inter bursa transfer kali ini, perombakan lini tengah. Perombakan lini tengah Inter yang telah diawali dengan kedatangan Petar Sucic masih sangat bergantung pada masa depan Hakan Calhanoglu. Menurut laporan Sky Sport Italia, Galatasaray terus mengincar sang playmaker asal Turki dan jika kepergiannya terwujud, manajemen Nerazzurri akan bergerak cepat mencari pengganti sepadan. Nama utama dalam daftar incaran adalah Ederson dari Atalanta. Namun, transfer ini diprediksi sulit karena harga yang dipatok klub asal Bergamo tergolong tinggi. Alternatif lain adalah gelandang asal Kolombia, Richard Rios dari Palmeiras, yang performanya menarik perhatian dalam ajang Piala Dunia antar klub. Selain Calhanoglu, dua nama lain yang berpotensi meninggalkan tim Nerazzurri adalah Christian Aslani dan David Fratesi. Namun untuk saat ini, peluang bertahan Fratesi jauh lebih besar. Berbeda dari situasi Januari lalu, mantan pemain Sassuolo tersebut kini lebih yakin untuk memperjuangkan tempatnya di bawah arahan Christian Cifu. Sang pelatih juga telah berbicara langsung dengan Fratesi dan memberinya jaminan peran penting dalam skema 3-4-2-1. Inter patok angka awal negosiasi untuk Aslani senilai 20 juta euro. Gelandang Inter, Christian Aslani, masuk dalam radar transfer Real Betis dan Bologna, namun negosiasi masih jauh dari kesepakatan. Klub La Liga, Real Betis, dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Inter untuk memboyong gelandang asal Albania itu. Namun, tawaran awal Betis yang berkisar antara 6 juta euro hingga 8 juta euro dianggap terlalu rendah. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Inter tidak bersedia melepas Aslani dengan harga di bawah 18 juta euro hingga 20 juta euro. Meskipun Betis mempertimbangkan opsi untuk menyertakan klausul penjualan kembali guna menjembatani selisih harga,
pembicaraan sejauh ini belum mencapai tahap lanjut. Aslani baru saja menyelesaikan musim ketiganya di San Siro setelah didatangkan dari Empoli pada musim panas 2022. Namun, ia belum mampu mengukuhkan diri sebagai starter reguler di lini tengah Inter. Meski menunjukkan beberapa penampilan positif, ia belum dianggap cukup kuat untuk mengambil alih posisi sebagai gelandang jangkar utama. Inter hanya lepas Taremi dengan status permanen, patok angka 10 juta euro. Dalam beberapa hari terakhir, seorang perantara ternama yang aktif di kawasan Turki, Arab Saudi, Qatar, dan secara umum Timur Tengah, dilaporkan telah mencari informasi mengenai situasi Mehdi Taremi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemungkinan merealisasikan transfer sang penyerang Iran dalam bursa musim panas ini. Menurut laporan yang dihimpun oleh FEC Internews, Inter terbuka untuk melepas Taremi, namun hanya dengan status transfer permanen. Klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu tidak bersedia meminjamkan ex-penyerang Porto tersebut. Harga yang dipatok Inter untuk melepas Taremi berada di kisaran 10 juta euro, angka yang dianggap wajar mengingat status dan pengalaman sang pemain. Saat ini, beberapa klub Liga Inggris masih mencantumkan nama Taremi dalam daftar pemain incaran mereka. Namun, ketertarikan dari Besiktas, yang sempat ramai dibicarakan, dikabarkan mulai meredup, bukan semata karena kedatangan Tammy Abraham ke klub Istanbul tersebut, melainkan karena manajemen Besiktas kini memiliki preferensi lain dalam mencari penyerang baru. Inter sementara pimpin perburuan tanda tangan Leoni. Inter menjadi klub terdepan dalam perburuan bek muda Parma, Giovanni Leoni. Namun, langkah transfer ini bergantung pada penjualan Jan Bisek terlebih dahulu. Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport edisi cetak hari ini. Ketertarikan Inter terhadap Leoni bukanlah hal baru. Musim panas lalu, Nerazzurri sudah mencoba merekrut bek berusia 19 tahun itu dari Sampdoria. Namun Parma bergerak lebih cepat dan berhasil mengamankan sang pemain dengan mahar sekitar 7 juta euro. Kini, minat Inter terhadap Leoni kian meningkat, terlebih setelah Christian Cifu, yang dikenal sangat memperhatikan talenta muda di sektor pertahanan, ditunjuk sebagai pelatih utama. Meski demikian, Inter bukan satu-satunya peminat. Rival sekota mereka, AC Milan, juga sedang memantau situasi Leoni dan mempertimbangkan langkah konkret dalam waktu dekat. Klausul Thuram kadaluarsa, tim berminat harus negosiasi dengan Inter. Klausul pelepasan dalam kontrak penyerang Inter, Marcus Thuram, senilai 85 juta euro akan kadaluarsa tepat pada tengah malam kemarin, menurut laporan dari jurnalis pasar transfer Italia, Matteo Moretto. Thuram saat ini masih terikat kontrak berdurasi 5 tahun yang ia tanda tangani pada 2023 lalu. Dalam kontrak tersebut tercantum klausul rilis yang memungkinkan klub manapun untuk merekrutnya tanpa negosiasi jika bersedia membayar 85 juta euro secara langsung kepada Inter. Keberadaan klausul tersebut selama ini menjadi perhatian serius bagi manajemen Nerazzurri, terutama karena sang penyerang asal Prancis kerap menarik minat klub-klub besar Eropa berkat performanya yang konsisten. Meski sempat mengalami penurunan performa beberapa bulan terakhir akibat cedera ringan berulang, pemain berusia 27 tahun itu tetap dianggap sebagai bagian vital dari proyek teknis Inter. Namun, Inter kini bisa mulai bernapas lega. Klausul rilis tersebut hanya aktif sampai akhir pekan pertama bulan Juli, dan akan resmi kadaluarsa malam kemarin. Negosiasi Inter dan klub Brugge terhenti, klub Belgia tolak ide klausul pembelian kembali. Klub asal Belgia, klub Brugge, dikabarkan menaruh minat besar terhadap gelandang muda Inter, Aleksandar Stankovic, namun menolak adanya klausul buyback dalam kesepakatan yang diusulkan oleh pihak Nerazzurri. Hal ini dilaporkan oleh media Belgia, Nieuwblad. Stankovic, yang musim lalu dipinjamkan ke klub Swiss FC Luzern, tampil impresif sepanjang musim dan bahkan digadang-gadang sebagai kandidat kuat gelandang terbaik Liga Super Swiss musim ini.
Luzern memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain dengan mahar 1,5 juta euro. Namun Inter juga memiliki hak untuk membelinya kembali berkat klausul buyback dalam perjanjian awal. Kini, klub Brugge muncul sebagai peminat baru. Inter membanderol Stankovic dengan harga sekitar 10 juta euro, nilai yang tidak menjadi kendala bagi pihak Brugge. Namun, permintaan Inter untuk tetap menyisipkan klausul pembelian kembali menjadi ganjalan utama dalam pembicaraan antara kedua klub. Menurut laporan New Blood, pihak Brugge tidak bersedia memberikan kesempatan kepada Inter untuk merebut kembali sang pemain di masa depan, karena mereka melihat potensi besar dalam diri Stankovic dan ingin membangun proyek jangka panjang tanpa intervensi dari klub asal Italia tersebut. Tim Turki, Rizespor berminat pinjam Palacios dari Inter Milan. Bek muda Inter, Thomas Palacios, berpeluang melanjutkan karirnya di Turki. Menurut informasi yang dihimpun FEC Internews, pemain asal Argentina tersebut masuk dalam radar klub Super League, Rizespor, yang berniat merekrutnya dengan status pinjaman. Palacios menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama AC Monza, namun masa depannya bersama Inter masih belum jelas. Nerazzurri lebih memilih untuk melepas sang bek secara permanen, mengingat mereka membelinya dengan harga sekitar 6 juta euro pada musim panas lalu. Namun sejauh ini, belum ada klub yang bersedia mengajukan tawaran pembelian penuh. Rizespor dilaporkan siap menanggung gaji Palacios selama masa peminjaman, tetapi keberatan untuk membeli hak kepemilikannya secara penuh karena keterbatasan anggaran. Situasi ini membuka kemungkinan negosiasi lanjutan antara kedua klub, tergantung pada keinginan Inter untuk melunak terkait formula transfer sang pemain. Balik dari masa peminjaman, masa depan Zinho masih tanda tanya. Bek asal Belgia, Zinho van Heusden, masih terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2026, meski karirnya dalam beberapa musim terakhir dihantui rentetan cedera serius. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Van Heusden bergabung dengan Akademi Muda Inter pada 2015 dari Standard Liège dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta masa depan lini belakang Nerazzurri. Setelah sempat dipinjamkan kembali ke Standard dan kemudian dijual secara permanen, Inter memulangkan sang pemain pada musim panas 2021 dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali. Namun, sejak kembali ke Inter, perjalanan karir Van Heusden justru dirusak oleh cedera berkepanjangan. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Genoa dan AS Alkmaar, namun di kedua klub tersebut ia jarang tampil akibat masalah fisik, termasuk cedera patah kaki saat membela AS. Musim panas 2023 lalu, Inter kembali meminjamkan Van Heusden ke klub lamanya, Standard Liège. Di sana ia sempat mendapatkan menit bermain secara reguler, tetapi klub Belgia tersebut memilih untuk tidak mempermanenkan jasanya. Inter tak jatuhkan sanksi atau denda apapun kepada Pavard. Inter memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda kepada Benjamin Pavard menyusul kontroversi yang muncul pekan lalu terkait unggahan media sosial sang bek. Hal ini dilaporkan oleh Sport Mediaset, yang menyebutkan bahwa Pavard hanya menerima teguran secara verbal dari pihak klub. Pemain asal Prancis tersebut saat ini tengah menjalani masa pemulihan cedera pergelangan kaki yang dideritanya dalam laga Serie A kontra AS Roma pada bulan April lalu. Meskipun sempat ikut bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub, dan bahkan tampil sebagai starter dalam laga perdana Inter melawan Monterrey, Pavard kemudian dipulangkan ke Eropa karena masalah pada pergelangan kakinya kembali kambuh. Kontroversi muncul ketika Pavard terlihat dalam sebuah unggahan Instagram bermain padel bersama sejumlah temannya di Porto Cervo, Sardinia. Salah satu yang hadir dalam unggahan tersebut adalah Theo Hernandez, bek AC Milan sekaligus rekan senegara Pavard. Banyak penggemar Inter mempertanyakan konsistensi sikap Pavard. Pasalnya, ia absen dari turnamen resmi karena alasan cedera, namun terlihat cukup fit untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti padel, meski dalam intensitas yang jauh lebih rendah dari pertandingan sepak bola profesional.
Sommer siap terima tawaran Galatasaray, jika penuhi permintaannya. Penjaga gawang Inter, Yann Sommer, dikabarkan bersedia meninggalkan klub musim panas ini untuk bergabung dengan juara Turki, Galatasaray. Laporan ini diungkapkan oleh media Turki Fanatik. Sommer, yang bergabung dengan Inter pada musim panas 2023 dari Bayern Munich, disebut tidak keberatan untuk mengakhiri masa baktinya di Milan setelah 2 musim membela Nerazzurri. Sementara itu, Inter juga terbuka untuk melepas kiper berusia 36 tahun tersebut, selama mereka mendapatkan bayaran transfer yang sesuai. Galatasaray saat ini tengah mencari kiper berpengalaman, dan Sommer menjadi salah satu nama utama dalam daftar mereka. Namun, negosiasi terhambat oleh perbedaan tuntutan gaji. Sommer disebut menginginkan kontrak dengan nilai antara 7-8 juta euro per musim, angka yang saat ini dinilai terlalu tinggi oleh pihak Galatasaray. Klub asal Istanbul itu dikabarkan hanya siap menawarkan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya, dengan nilai gaji di bawah permintaan sang pemain. Perwakilan Vlahovic, tawarkan kliennya ke Inter secara gratis, untuk musim depan. Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, dikabarkan telah ditawarkan ke Inter dan AC Milan untuk transfer gratis pada musim panas tahun depan. Informasi ini dilansir oleh La Gazzetta dello Sport yang menyebutkan, bahwa agen sang pemain telah menjalin kontak dengan kedua klub raksasa Serie A tersebut. Vlahovic, yang kontraknya bersama Juventus akan berakhir pada Juni tahun 2026, mengalami musim yang kembali diwarnai ketidakpastian. Meski masih mencetak gol secara reguler, pemain asal Serbia itu kerap menuai kritik terkait kontribusinya dalam permainan tim secara keseluruhan. Sejak didatangkan dari Fiorentina dengan biaya besar pada Januari tahun 2022, ekspektasi tinggi menyertainya.